Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student, how is it going? Okay, in this video I will continue my explanation about narrative text. Seperti yang semuanya sudah tahu, in the previous video I have explained narrative text to you. Dan kemarin Mr. janjikan tentang language features-nya lagi ya. Oke, silahkan disimak videonya. Oke, pertama Mister ingin menanyakan about what have you learned in the previous video. Kalian udah menyimak tentang pelajaran naratif teksnya, apa aja yang udah pelajari kemarin itu. Nah, yang pertama ada definition, ada pengertian dari narrative text-nya. Second, ada purpose of narrative text, ada tujuan dari teks naratif. Nah, jelas itu ada generic structure-nya. Generic structure itu kerangka yang menyusun sebuah teks naratif. Oke, ada yang masih ingat dengan generic structure dari narrative text? Oke, pada video sebelumnya Mr. sangat yakin sudah menjelaskan kepada Anda semua. Ya, ada yang bisa jawab? Generic structure of narrative text, kerangka yang menyusun sebuah teks naratif. Yang pertama itu ada, ya betul, orientation, pendahuluan. Ya, ada pendahuluan di sini. Si penulis biasanya menyebutkan tokoh utama dari cerita tersebut, latar waktunya kapan terjadi, dan latar tempatnya di mana terjadinya cerita tersebut. Selanjutnya itu ada complication. Complication itu sama dengan problem, masalahnya. Masalah yang akan dihadapi si tokoh utama akan dijabarkan di sini, di paragraf kedua ini, pada paragraf complicationnya. Selanjutnya ada resolution. Resolution itu adalah bagaimana cara si tokoh utama menyelesaikan masalah yang menimpanya tadi. Ya, biasanya dari satu masalah itu ada satu resolusi. Jika masalahnya ada dua, berarti resolusinya juga ada dua, begitu ya. Dan jelas itu ada reorientation atau koda. Nah, biasanya di paragraf ini akan kita temukan pesan moral yang didapat dari cerita tersebutnya. Pesan moralnya di reorientation atau koda. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, language features. Apa itu language features? Language features itu adalah unsur bahasa. Unsur bahasa yang kita gunakan dalam narrative text itu ada pertama menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Nah, ingat ya, menggunakan action verbs dalam bentuk past tense, dalam bentuk masa lampau. Menggunakan nouns. Nouns itu apa? Nanti bisa dijelaskan. The third itu ada menggunakan adjectives atau kata sifat yang membentuk noun phrase. Next, menggunakan time connectives and conjunction. Oke, the last itu ada menggunakan adverbs atau adverbial phrase. Oke, bisa dijelaskan satu-satu. Simple past tense, pengertiannya itu simple past tense adalah suatu bentuk tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada satu spesifik waktu di masa lampau. Nah, ingat ya, simple past tense itu kalimatnya terjadi pada masa lampau. Kata kerja yang digunakan pada tenses ini harus berupa kata kerja kedua. Nah, poin kedua, kita menggunakan verb to, kata kerja kedua di tenses ini. Gimana contohnya? Oke, di sini ada kalimat mereka mendaki bukit itu minggu yang lalu. Nah, ini ya maksud dari terjadinya di masa lampau. Kejadian itu terjadinya di masa lampau. Kapan? Minggu yang lalu. Apa kegiatannya? Mendaki. Nah, siapa yang melakukan kegiatannya? Mereka mendaki bukit itu minggu yang lalu. Oke, kalau Mister bikin kalimatnya gini, betul nggak kira-kira? Mendaki itu bahasa Inggrisnya apa? Climb ya.
They climbed that hill last week. Mereka mendaki bukit itu minggu yang lalu. Kira-kira benar nggak? Benar? Oke, coba kita cek. Salah ya. Jadi jawabannya bukan they climbed that hill last week. Oke, jawabannya itu yang lebih tepatnya, yang benarnya, they climbed that hill last week. Dengan menggunakan kata kerja kedua, climb it ya. They climbed that hill last week. Mereka mendaki bukit itu minggu yang lalu, last week. Tadi kan dibilang pada poin kedua kalau simple past itu menggunakan verb to. Verb to dari climb itu climb it. Oke, jangan salah lagi. Nah, ini subject plus verb to ditambah adverb of time atau adverb of place. Adverb of time itu yang mana? Last week itu adverb of time. Yesterday itu adverb of time. Keterangan waktu. Kapan terjadinya? Last week. Kapan terjadinya? Kemarin. Ya, itu yang adverb of time. Oke, satu contoh lagi ya. Mr. Bikin di sini, kami menghadiri pesta ulang tahunnya Maya kemarin. Kami menghadiri pesta ulang tahunnya Maya kemarin. Kapan terjadinya? Kemarin ya. Nah, kemarin itu masuk ke dalam waktu yang lampau, sudah terjadi. Jadi kita menggunakan kata kerja kedua. Ingatnya, kalau Mr. Bikin gini, we attend Maya's birthday party yesterday. Kami menghadiri pesta ulang tahun Maya kemarin. Apakah jawabannya benar? Ada yang jawab begini, menghadiri itu bahasa Inggrisnya attend ya. Benar? Oke, coba kita cek. Salah. Kita menggunakan kata kerja kedua. Apa kata kerja kedua dari attend? We attended Maya's birthday party yesterday. Kami menghadiri pesta ulang tahun Maya kemarin. Ingat ya, attended. Kata kerja keduanya attended. Ini polanya, subject ditambah kata kerja kedua tambah adverb of time atau place. Subjeknya yang mana? Ya, we, yang kami. Kami itu sebagai subjek di sana. Kata kerja keduanya attended, menghadiri. Adverb of time-nya apa? Yesterday. Ini keterangan waktunya yesterday, kemarin. Oke, sejauh ini paham ya? Oke, next, simple past tense verbal dalam bentuk kalimat negatif. Kalimatnya itu ada, mereka tidak pergi ke pantai minggu yang lalu. Ini masih kejadian yang sudah terjadi pada masa yang lampau ya, minggu yang lalu. Mr. Bikin gini, they don't went to the beach last week. Mereka tidak pergi ke pantai minggu yang lalu. Kira-kira benar nggak? Benarlah Mister, kan Mister bilang tadi kata kerja kedua yang kita gunakan. Sedangkan kata kerja kedua dari go itu adalah when. They don't went to the beach last week. Mereka tidak pergi ke pantai minggu yang lalu. Kita cek jawabannya ya. Jawabannya nggak benar, salah. Yang benarnya begini, they didn't go to the beach last week. Untuk kalimat negatif dari simple past kita menggunakan didn't. Enggak, kata kerja pertamanya lagi yang dalam bentuk past tense, tapi didn't-nya. Kata kerja pertamanya kembali ke kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama, dari when menjadi go. They didn't go. Bukan they didn't went ya. They didn't go to the beach last week. Ini polanya. Kita memakai subject they. Didn't. Ini singkatan dari did not ya. Dibaca didn't. Ditambah kata kerja pertama. Ingat yang ini, kata kerja pertama kalau dia dalam bentuk negatif. Terus ada adverb of time atau place-nya. Ini opsional ya. Ini adverb of time-nya di situ last week, minggu yang lalu. Oke, diingat lagi ya yang
yang simple past tense dalam bentuk kalimat negatif, kita kembali ke kata kerja pertama, bukan they didn't went lagi, they didn't go. Oke, satu lagi, kami tidak mengerjakan PR kemarin. Kami tidak mengerjakan PR kemarin. Coba jawabannya apa? We didn't do our homework yesterday. Kami tidak mengerjakan PR kami kemarin. Mengerjakan bahasa Inggrisnya apa? Do, ya. Mengerjakan bahasa Inggrisnya itu do. We didn't do our homework yesterday. Polanya ya seperti yang tadi ya, subject ditambah did not. Subject did not ini nggak bisa diubah ya. Terus kembali ke kata kerja pertama, baru ditambahkan dengan adverb of time-nya. Adverb of time-nya di sini yesterday, kapan terjadinya? Kemarin. Next slide itu ada simple past dalam bentuk kalimat interrogatif. Apa itu interrogatif? Interrogatif itu kalimat tanya. Ya. Kalimatnya seperti ini. Apakah kamu datang ke pesta ulang tahun Maya kemarin? Kalimat tanyanya, apakah kamu datang ke pesta ulang tahun Maya kemarin? Kalau misalnya bikin gini, benar nggak? Ya. Jika kita bertanya itu seperti ini. Did you attend Maya's birthday party yesterday? Did you attend Maya's birthday party yesterday? Apakah kamu menghadiri pesta ulang tahun Maya yang kemarin? Cara menjawabnya seperti ini. Yes, I did. Atau no, I didn't. Itu ya. Polanya itu seperti ini. Kita awali dengan did. Ditambahkan subjeknya. Siapa subjeknya? Di sini subjeknya kamu ya. Did subject plus verb 1. Bukan kata kerja kedua lagi ya. Verb 1. Ingat pada kalimat interrogatif, kata kerjanya menjadi kata kerja pertama. Did you attend? Apakah kamu menghadiri? Nggak ada attending, nggak ada attended. Ya, attending, attend. Ini ada bisa berikan beberapa contoh verb pertama dan verb kedua dalam bentuk regular. Maksud regular itu apa, Mister? Yang beraturan ya. Maksudnya beraturan itu ketika kata kerja pertamanya stay, ditambahkan akhiran ed aja di belakangnya lagi pada kata kerja keduanya. Contohnya stay menjadi stay, live menjadi live, climb menjadi climbed, watch menjadi watched, play menjadi played, study menjadi studied, touch menjadi touched, type menjadi typed, visit menjadi visited. Itu yang regular verb itu yang beraturan. Tinggal menambahkan ed aja lagi. Dimana yang irregularnya, Mister? Yang nggak beraturannya. Kalau yang beraturan itu seperti ini. Dari awake menjadi awoke, drink menjadi drank, feel menjadi felt, fight menjadi fought, go menjadi went, come menjadi came, take menjadi took, bring menjadi brought, sleep kata kerja keduanya menjadi slept, eat menjadi ate. Jadi ini beberapa verb yang Mister memberikan. Juga bisa Anda tambahkan sendiri dengan diperbanyak membaca teks-teks bahasa Inggris ya. Learning by doing aja, dimana ketemu kata kerja baru diingat-ingat, dihafal, disimpan, dicari artinya ya. Itu untuk menambah kosakata Anda semuanya. Oke. Ini yang irregular verb yang nggak beraturan. Kita masuk ke noun lagi. Pengertian dan fungsi dari noun itu, noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Kata benda bahasa Inggris merupakan satu dari 8 part of speech. Noun ini salah satu dari 8 part of speech. Noun ini bisa juga kita sebut dengan kata benda ya, kata benda. Macam-macam noun itu ada countable noun dan uncountable noun.
proper and common noun, selanjutnya abstract and concrete noun, dan terakhir noun phrase. Apa aja itu? Oke, pertama kita masuk ke countable noun. Countable noun merupakan kata benda yang dapat dihitung. Sebaliknya uncountable noun tidak dapat dihitung. Maksudnya tidak dapat dan dapat dihitung ini bagaimana? Ini bisa dijelaskan. Yang countable noun itu ada singularnya. Singular itu book, tomato, man, table. Ini bentuk singular atau tunggal namanya. Yang plural atau jamaknya seperti ini. Jika kita bikin 2 buku, tambahkan akhiran s, makanya 2 books, a bag of tomatoes, several men, 2 tables. Nah, ini yang kata benda yang dapat dihitung. Kalau yang tidak dapat dihitung itu maksudnya gimana? Yang tidak dapat dihitung itu seperti ini. Kayak water bisa nggak dihitung? Nggak ya. Water itu kata benda yang nggak bisa dihitung, uncountable noun. Wind juga, sand, pasir nggak bisa dihitung ya. Gimana cara ngitung pasir? Sugar juga, cheese dan hair, rambut. Ini contoh-contoh dari uncountable noun. Ada lagi proper noun. Proper noun itu merupakan penggolongan kata benda secara spesifik di mana menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Contohnya Jakarta, Gramedia, Padang, apa lagi? Manggopo. Sedangkan common noun secara umum city atau shop. Ini beberapa kata benda yang termasuk ke dalam common noun. Abstract dan concrete noun. Apa itu abstract? Abstract noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Contohnya itu love, romance. Ya. Kebalikannya, concrete noun dapat diamati dengan panca indera. Contohnya book, floor, table, chair, buku, zat-zat, meja dan kursi. Itu yang concrete noun, konkret ya, dapat dilihat. Kalau abstrak itu nggak bisa dilihat, cuma bisa diamati atau dirasakannya. Contohnya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan rindu juga itu masuk ke kata benda yang abstrak noun. Oke, noun phrase and compound noun. Selain berbentuk sederhana dengan hanya terdiri dari satu kata, noun mungkin dapat berbentuk frasa yang disebut noun phrase, di mana frasa tersebut merupakan hasil kombinasi antara noun sebagai head dengan modifier seperti determiner a, and, the, this, that, my, his, her, such, each, every, adverb, to, very, so. Adjektifnya ada beautiful, funny, interesting, lovely, dan noun yang lain. Contoh penggunaannya, ini ya, kita menambahkan my sebelum noun. Nounnya apa di sini? Father. Father itu nounnya di sini ya. My father, this book, beautiful woman. My father ini, father sebagai noun dan my itu sebagai determinernya. This juga sebagai determiner dari book, dan beautiful woman ini adjektif yang digabungkan dengan noun ya. Beautiful itu cantik, woman perempuan, woman itu bentuk nounnya, beautiful woman. Terus ada my car, ada lovely day, ada lagi his cat, ada funny brother. Yang brother itu nounnya ya. This hat, hat itu topi, topi itu adalah nounnya. So crazy day, hari yang sangat gila, hari yang sangat melelahkan. Beautiful voice, suara yang sangat indah. Itu yang dimaksud dengan compound noun atau noun phrase, penggabungan dari noun dengan beberapa kata yang lainnya. Bisa adjektif atau sifat, atau bisa juga determiner seperti this, my, apalagi his. Kata sifatnya ada lovely, ada beautiful, digabungkan dengan
noun. Oke, semoga paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke time connectives. Time connectives allow a writer to connect things that happen at the same time or different times. They act as a source of information for the readers when the narration has jumped in time. Jadi time connective ini adalah penghubung yang memungkinkan penulis untuk menghubungkan beberapa kejadian yang terjadi di waktu yang sama atau di different time, waktu yang berbeda. Fungsinya itu untuk menjadi rujukan bagi si pembaca ketika ceritanya itu lompat-lompat waktunya ya. Contohnya di sini ada when, ketika, kapan, after, setelah, before, sebelum, while, ada now, ada since, ada as long as, ada as soon as. Ini ada juga beberapa time connective lainnya yang bisa Anda baca di PowerPoint yang Mister bagikan. Ini beberapa time connective yang digunakan pada teks naratif ya, akan sering kita temui di sebuah teks naratif. Okay, I think it's all in this video. In the previous video, Mister juga sudah jelaskan tentang naratif teks ini, dan video yang kedua ini sebagai video harapan bagi Mister untuk semua siswa dapat paham dengan materi naratif teks ini. Oke, jika ada pertanyaan bisa dihubungi Mister secara langsung. Have fun guys. Thank you for watching.